Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa Wa- asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. artinya Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Muhammad utusan Allah. Atas berkat dari Allah, kita hari ini ada hadiah. Ada hadiah berupa akan datangnya keluarga baru, saudara baru, dan bukan settingan, bukan kloningan. Jadi bukan akun kloningan, ada KTP-nya, ada kakaknya dan seterusnya. Sebelumnya izin saya bertanya kepada Ananda. Nama lengkap adalah Rosalind Elsia Dominic, betul? Betul. Betul. Ini mikrofonnya untuk Ananda saja. Ya. Baik. Ananda sekarang usia berapa? Usia saya sekarang 21. 21 tahun. Dari Kristen ya? Iya. Kristennya Kristen apa? Protestan? Protestan? Iya. Boleh dibantu nama gereja, boleh? Gerejanya Ananda ini sudah memutuskan, ini bulat atau masih ada, ini kalau lingkaran ya, memutuskan untuk bersyahadat pada hari ini itu bulat ya, atau masih ada celah kosong, misalnya 1 dari 100 Ananda berapa persen? 100%. 100%. 1 sampai 150 berapa? Insya Allah 150. 150. Apa yang mendasari Ananda untuk bisa yakin hari ini mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa yang benar itu saya temukan di Islam. Jadi itu yang membuat saya semakin bulat tekadnya untuk masuk Islam. Apa itu yang sudah ditemukan? Tentang ajarannya, perbedaannya yang ada di Alkitab dan apa yang sebenarnya terjadi, tentang apa perjalanannya Yesus dan nabi-nabi yang di Alkitab seperti itu. Menurut Ananda, Yesus itu siapa? Nabi. Nabi. Tolong sampaikan, apa yang mendasari Ananda bahwa berkeyakinan Yesus itu Nabi? Yang pertama adalah jelas bahwa wujud Yesus itu adalah manusia. Dan Yesus itu datang karena diutus oleh Allah. Yang mendasari mengapa beliau bukanlah Tuhan adalah waktu itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Masud sendiri. Jika beliau adalah Tuhan, mengapa beliau masih berdoa kepada Allah? Oh. Ketika beliau sedang berada di dalam kesulitan, mengapa beliau masih memanggil nama Allah? Mengapa beliau masih sujud memohon, menyembah untuk meminta bantuan dari Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan umur yang panjang, kemudahan rezeki, sehat walafiat, dan yang paling besar diberikan manfaat kepada kita adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman di dalam Islam. Kemudian selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mu'alafnya seorang wanita yang berasal daripada Kristen Protestan, yang mana beliau bernama adalah Rosalind Elsia Dominic. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Rosalind Elsia Dominic ini beliau ini tertarik dan percaya dengan agama Islam karena beliau mengatakan bahwasannya di dalam Alkitab itu terdapat ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu berdoa kepada Allah. Hal itulah yang membuat Rosalind Elsia Dominic ini mencari agama yang lain. Mana mungkin yang di dalam ajaran agama Kristen itu Yesus disebut adalah sebagai Tuhan, yang mana di dalam pemikirannya manalah mungkin Tuhan itu berdoa kepada siapakah? Jika Yesus itu Tuhan, kepada siapakah Yesus itu berdoa? Sudah tentu Yesus berdoa kepada sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih superior daripada Yesus itu sendiri. Maka Yesus itu berdoa. Oleh karena itulah Rosalind Elsia Dominic ini mencari agama yang lain. Mencari agama yang lain selain agama Kristen. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdoa itu artinya adalah sebagai permohonan, dalam kurung harapan, permintaan, ataupun pujian kepada Tuhan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdoa itu adalah diartikan sebagai permohonan, dalam kurung harapan, permintaan, ataupun pujian kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud doa, berdoa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu ayat Alkitab, salah satu ayat Bible yang menyatakan bahwa Yesus itu berdoa kepada Allah terdapat di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12, yang mana di situ tertulis, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah,
Jika kita memperhatikan ayat tersebut, sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu pertama-tama sekali berdoa itu adalah beliau pergi ke bukit. Kita ketahui bersama bukit itu adalah tempat yang sangat tinggi, tempat yang lebih tinggi daripada rumah Yesus. Itu sudah pasti, karena sudah tentu Yesus itu rumahnya pasti di dataran rendah, karena di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwasanya Yesus pergi ke bukit. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi sudah tentu ada usaha untuk pergi ke situ. Dari rumah ke bukit itu kita memiliki usaha. Sudah tentu jika kita menaiki bukit, sudah tentu kita akan merasa lelah, capek. Sudah tentu itu yang kita rasakan. Jadi Yesus itu untuk berdoa itu pergi ke bukit memerlukan usaha, yang mana usahanya itu menimbulkan rasa lelah. Untuk apa Yesus bersusah payah menaiki bukit untuk berdoa? Karena sudah tentu pengharapan Yesus adalah supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat setelah itu, setelah pergi bukit, Yesus semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jika seseorang berdoa semalam-malaman, sudah tentu ia akan merasa lelah, akan timbul rasa kantuk pada dirinya. Mengapa Yesus berdoa semalam-malaman yang akan menimbulkan lelah pada dirinya? Setelah menaiki bukit timbul rasa lelah, kemudian semalam-malaman berdoa, sudah timbul rasa lelah dan kantuk lagi. Apa sebabnya Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah? Itu tidak lain dan tidak bukan tujuan dan maksudnya adalah supaya apa yang dipohonkan, apa yang diinginkan Yesus itu diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, pada kitab Lukas pasal 16 ayat 12 ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan bersusah payah supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya Yesus adalah seorang manusia, seorang nabi, seorang manusia yang mulia yang mengharapkan agar keinginannya, permintaannya, permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itulah jika para kaum umat Kristiani
membaca ayat ini, menghayati ayat ini, sudah tentu pasti akan mencari kebenaran daripada agama lain. Seperti halnya dengan Rosalind Elsia Dominic ini. Beliau terguncang hatinya, yang mana sebelumnya beliau ini menganggap Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Setelah membaca ayat Alkitab yang banyak terdapat berisikan bahwasanya Yesus itu berdoa kepada Allah, maka dirinya mencari kebenaran agama lain, yaitu memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali kita lihat sekarang wanita-wanita Kristen, perempuan-perempuan Kristen itu banyak yang memeluk agama Islam. Itu bagi mereka yang mempelajari Alkitab. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, karena banyak sekali para misionaris mengatakan janganlah memeluk agama Islam, karena di dalam ajaran agama Islam terdapat poligami. Sebenarnya pernyataan misionaris inilah yang menghalangi wanita-wanita Kristen ataupun wanita-wanita agama yang lain untuk memeluk agama Islam. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya kita ketahui sesungguhnya ayat Al-Quran yang menyatakan nikahilah perempuan itu 4, 3, 2. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil, kamu hanya boleh menikahi satu perempuan saja. Sesungguhnya ayat ini pemirsa yang dirahmati Allah adalah untuk membatasi seorang laki-laki memiliki istri. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum turunnya ayat ini, di tanah Arab sana, di Timur Tengah sana, banyak para pria yang menikahi banyak istri, lebih dari 4. Bahkan ada yang sampai 20, 30. Maka dengan turunnya ayat ini, jika mampu berlaku adil, maksimalnya 4 saja. Setelah itu dilarang. Maka pada saat turunnya ayat ini, banyak daripada sahabat menceraikan istrinya dan menyisakan paling banyak 4 saja. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan, sebelum turunnya ajaran agama Islam, maka jika kita membaca Alkitab, para nabi-nabi yang terdahulu berpoligami. Seperti misalnya Nabi Yakub memiliki 4 istri yang melahirkan 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Dan keturunan Yakub inilah disebut dengan Bani Israel. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki, jika di dalam Al-Quran, 2 istri.
Sarah, dan Hajar. Namun di dalam Alkitab, Abraham memiliki 3 istri, yaitu Sarah, Hagar, dan Keturah. Begitu juga dengan nabi yang paling banyak istrinya adalah Nabi Sulaiman, Solomon, yang mana di dalam Alkitab tertulis bahwasanya istri Solomon itu 700 dan gundiknya 300, jadi pas 1000. Nah, oleh karena itulah ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membolehkan menikahi istri 4 saja. Oh, mungkin ada yang bertanya mengenai Solomon, Yakub, Abraham yang poligami itu adalah ajaran daripada perjanjian lama ataupun Torah. Tidak ada terdapat dalam perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus Kristus. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya jika kita memperhatikan Alkitab, di dalam Alkitab itu Yesus mengatakan barang siapa yang mengikut aku akan diganti 100 kali lipat. Siapa saja yang ditinggalkan oleh seseorang untuk mengikut Yesus, maka akan diganti 100 kali lipat. Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 29. Coba kita baca. Dan setiap orang yang telah meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau tanahnya, karena namaku akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Akan mendapat 100 kali lipat. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 29 ini, barang siapa yang mengikut Yesus akan mendapat ganti 100 kali lipat. Jika seseorang meninggalkan istrinya, maka akan diganti 100 kali lipat istri. Oh, mungkin itu tidak terdapat di dalam Alkitab Matius pasal 19 ayat 29 tadi, karena tidak tercantum. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu adalah kitab Matius pasal 19:29 dalam versi bahasa Indonesia. Dalam versi bahasa Indonesia. Jika kita memperhatikan versi bahasa Inggrisnya, di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 29, yang mana terdapat di dalam versi New International Version, di situ tertulis terdapat istri. Coba kita baca.
And everyone who has left house, or brother or sisters, or father or mother, or wife, or children, or fathers, for my sake, will receive 100 times as much and what and internal internal life. Jelas sekali. Terdapat wife. Kita ulangi. And everyone who has left house, or brothers, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or father. Terdapat wife. Terdapat wife. Versi Indonesianya, bahasa Indonesianya dihapus istrinya. Wife itu istri, sedangkan di dalam bahasa Inggrisnya masih terdapat. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, bukan di kehidupan ini saja, maksudnya bukan di kehidupan yang akan datang yang mendapat 100 kali lipat itu. Janji Yesus itu ketika beliau hidup, ketika seseorang itu hidup, akan mendapat 100 kali lipat. Dan sesudah mati. Ayat ini terdapat di dalam kitab Matius. Nah, coba kita baca di kitab Lukasnya, yang mengatakan bahwasanya 100 kali lipat istri itu jika mendapat Yesus akan diganti, jika meninggalkan istri akan diganti 100 kali lipat di dunia ini dan di surga kelak, di kehidupan yang akan datang. Terdapat di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 29 sampai dengan 30. Yang mana kitab tersebut berbunyi, kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup kekal. Kita perhatikan ayat ini, coba kita perhatikan. Kita ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya,
akan menerima kembali lipat ganda. Lipat ganda. Pada ayat Lukas pasal 18 ayat 29 sampai 30 ini tidak dikatakan 100 kali lipat, tetapi lipat ganda. Dan akan menerimanya pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup kekal. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, dengan kita membaca kitab Lukas pasal 18 ayat 29 sampai 30 dan dengan kita membaca kitab Matius pasal 19 ayat 29 dan kitab Matius yang berversi bahasa Inggrisnya, sangat jelas sekali bahwasannya agama Kristen itu, maksudnya ajaran Yesus itu, ajaran yang dibawa Yesus itu membolehkan, mengajarkan poligami sampai dengan boleh memiliki istri 100. Jika kita membaca Alkitab, Alkitab membolehkan, mengajarkan bahwasannya seorang pria itu boleh memiliki istri 100. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ajaran siapa yang paling menghormati seorang wanita di dalam ajaran agama Islam? Jika dalam ajaran agama Islam boleh memiliki lebih dari satu jika mampu berlaku adil. Sedangkan di dalam Alkitab Yesus mengatakan jika seseorang mengikuti Yesus akan menerima, boleh akan menerima berlipat ganda ataupun 100 kali lipat akan diganti sesiapa apa saja yang ditinggalkannya untuk mengikut Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, coba perhatikan, coba baca kalimat ini, ayat yang terdapat dalam Alkitab itu. Agama yang mana yang paling menghormati? Ajaran yang mana? Ajaran Yesuskah atau ajaran Nabi Muhammad yang paling menghormati seorang wanita di dalam ajaran kedua Nabi tersebut? Sudah tentu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin ada yang mengatakan buktinya orang Kristen hanya boleh memiliki istri 1. Itu bukan ajaran daripada Yesus. Ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus. Dan ajaran Kristen itu menyalahi, bertentangan dengan ajaran
yang dibawa oleh Yesus. Yesus mengajarkan menyembah satu Allah. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus itu utusan, yang mana utusan di dalam ajaran agama Islam itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Utusan artinya rasul, rasul artinya utusan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita memperkuat keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Karena Islam itu adalah ajaran agama yang sempurna, menyempurnakan ajaran agama-agama yang terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Agama Islam sangat menghormati Yesus, yang mana dalam ajaran agama Islam dalam bahasa Arabnya Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Kristus itu bahasa Arabnya Al-Masih, Mesias bahasa Ibrani. Perkuat terus iman kita dalam ajaran agama Islam. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Karim At-Taubah ayat ke-33, "Huwal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar yang akan dimenangkan atas segala agama yang ada di dunia ini, walau orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.